bilang yang 7 itu hanya korban lagu namanya si Dedi, tapi si Dedi kita ditangkap karena dia ada anggota. Kenapa? Ada apa? Tadi datang lagi dia, kasih uang. Awas! Sembilan terdakwa kasus pengeroyokan almarhum Sigit Aditya. Korban pengeroyokan oleh pelaku balap liar divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B, cuma 7 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B menyebutkan, kesembilan tersangka terbukti mengeroyok almarhum Sigit Aditya, Minggu, 26 Maret 2023 dini hari kemarin. Sembilan terdakwa kasus pengeroyokan almarhum Sigit Aditya, korban pengeroyokan oleh pelaku balap liar divonis hukuman 7 tahun penjara. Lumayan tinggi. Dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara. Terlihat dari salah satu terdakwa pengeroyokan almarhum Sigit Aditya, tertunduk saat mendengarkan keputusan dari Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B, untuk membacakan vonis yang akan dijalankannya. Rabu, 30 Agustus 2023. Dari pantauan awak media Metro 7 di saat sidang, terlihat sejumlah dari kerabat, teman-teman dan ayah kandung Sigit Aditya datang ke Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B untuk mendengarkan vonis yang akan dijalankan para terdakwa pengeroyokan terhadap almarhum Sigit Aditya. Paman dari almarhum Sigit Aditya terlihat histeris mendengarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B terlalu rendah, jatuhkan hukuman kepada pengeroyokan terhadap almarhum Sigit Aditya. Setelah selesai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B membacakan keputusan vonis kepada para terdakwa, awak media Metro 7 mencoba wawancarai langsung dari pendampingan hukum almarhum Sigit Aditya. Terlihat Ketua Umum Front Borneo International Investigasi, FBI, Jelani Cisto SHMH, sangat menyayangi sikap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang kelas 1B membacakan keputusan vonis terlalu rendah dan tidak sesuai apa yang telah diperbuat oleh para terdakwa, telah menghilangkan nyawa seseorang yaitu almarhum Sigit Aditya. Jelani Cisto dan keluarga almarhum Sigit Aditya sangat geram.
Melihat sikap dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, tidak bisa tampilkan video-video yang viral pengeroyokan almarhum Sigit Aditya waktu persidangan. Dan, Jelani Cisto dan keluarga almarhum Sigit Aditya kesal terhadap sikap dari kepolisian tidak bisa menangkap pelaku pengeroyokan almarhum Sigit Aditya, yang menggunakan pot bunga saat menghantam bagian kepala belakang korban. Ketua Umum FBI, Jelani Cisto, SHMH, mengatakan, saat penangkapan para terdakwa ini pasti menggunakan video-video yang viral pengeroyokan almarhum Sigit Aditya. Kok saat jalannya di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa tampilkan video-video yang telah kami berikan kepadanya. Menurutnya, hukum yang ada di Kota Singkawang sangat lemah. Terkait putusan hari ini, ya sebenarnya pihak keluarga agak kurang puas begitu ya, karena acuan yang kita bisa sebagai ini sidang ada 170 fit titik B garis miring PN Lamongan 2011 itu dijatuhkan 15 tahun loh, begitu ya. Ini sangat rendah sebenarnya, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang kita lihat, yang saya lihat di sini, penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan ini salah dalam penerapan hukum. Ya, contoh kita lihat tadi, Rahmat Hidayat tidak bersalah, tapi diterapkan dia sebagai bersalah. Terus kedua, orang yang melakukan bersalah, ya, yang memukul pakai pot, itu kemana? Kenapa tidak diungkap? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, motornya kenapa tidak dihadirkan? Ya, sebagai alat bukti. Ada apa di situ? Dan selanjutnya, saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Yang kita lihat, kemana video-video itu kok tidak dihadirkan sebagai barang bukti? Itu harusnya sebagai petunjuk loh, siapa orang yang terlibat di situ. Jangan sampai salah menegakkan hukum, sehingga nanti orang yang melakukan kesalahan bisa tidak dihukum. Kita lihat mana yang memukul pakai pot. Kenapa tidak diproses hukum? Kenapa tidak ditangkap? Kenapa Hidayat ini dia membantu korban bisa ditangkap, ditahan loh? Bagaimana pemulihan nama baiknya? Ini harus dipulihkan loh. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Hukum, jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum harus dijadikan panglima. Ya, jangan pernah bermain-main dengan penegakan hukum. Begitu ya. Jadi harus tegas di sini. Dan kita minta sekali lagi, yang memukul pakai pot bunga harus dicari, harus diproses hukum, dan harus ditangkap. Ya, janganlah ya mainkan dengan hukum ini, jangan. Begitu ya. Dan termasuk terkait dengan proses penyidikan, barang bukti, video orang yang memukul pakai pot bunga, menindas korban, tidak diproses, tidak diungkapkan. Ingat, kami sudah datang kemarin minggu lalu ke Propam untuk melaporkan itu. Yang pertama, yang kedua, dan dipanggil Warsidik, dan kami sudah bersurat secara langsung kepada Kapolda untuk menindak tegas proses hukum ini. Dan selanjutnya, terkait di mana kami datang ke Polda, ke Polres, kok Kapolresnya bilang saya ini rumah saya, dengan membentak saya dengan nada keras, dan saya tidak boleh bicara. Ada apa? Ya, ini tidak bisa dibiarkan. Ini rumah masyarakat loh. Pengecar aja diperlakukan seperti itu. Bagaimana orang tidak ngerti hukum? Ya, kami minta Kapolda bertindak tegas terhadap Kapolres ini. Kami minta Kapolri juga bertindak tegas. Jangan main-main dengan hukum. Ya, jangan main-main sekali-kali. Rusak hukum ini kan nanti. Ya, mungkin dari keluarga silakan. Ya. Saya tidak puas dengan putusan hakim.
Saya di sini masih banyak bukti-bukti yang belum terungkap, yang belum saya hadirkan, belum saya juga. Pelaku yang melintas menekan saya menggunakan motor. Ada videonya, ini ada semua videonya. Saya punya saksi, waktu itu saya sudah bilang juga sama penyidik sama siapa. Tapi itu tidak pernah terungkap. Tapi jelaskan. Tolonglah. Ponakan kami sudah meninggal. Tapi tidak ada kami lagi. Yakin. Cobalah anak-anak kalian yang begitu. Bahwa Sigit Aditya itu bukan binatang dan bukan boneka ya. Coba ketika anak-anaknya atau keluarganya diperlakukan seperti Sigit seperti apa? Kita melihat apa yang dilakukan kalau lihat di video. Sangat biadab. Tidak punya hati nurani. Oleh sebab itu, sebenarnya harus 15 tahun, kalau bisa dihukum mati semua korban. Oleh sebab itu putarkan video itu biar terang. Saya sudah dipukul mereka. Bang, langkah dari keluarga setelah vonis ini seperti apa sih, Bang? Apa langkah ini? Iya. Kami minta, itu yang saya katakan tadi, jangan sampai orang yang melakukan kesalahan itu tidak dihukum. Kemana sih yang memukul pakai pot bunga? Kenapa? Sisa persamaan tadi, Hidayat, orang yang membantuku dihukum, berarti salah penerapan hukum di sini. Memberi duta, dan ini tidak bisa dibiarkan. Yang rusak nanti ketika biarkan. Ya, ini harus dipulihkan juga nama baik si Hidayat ini. Ya, dan rusak loh. Makanya kepolisian harus pulihkan nama baik ini. Ya, dia membantu, kok jadi korban. Sementara orang yang jelas-jelas melakukan kejahatan, videonya putar dong. Masukkan ini sebagai petunjuk. Aneh penegak hukum ini. Saudaraku silakan, saya keluarga, bicara juga. Harus katakan hukum yang benar. Terima kasih, saya mewakili keluarga kita, saudara kita almarhum Sigit, ya, apa yang disampaikan oleh kuasa hukum menurut kami benar adanya. Sekiranya yang betul-betul bersalah sehingga tidak perlu disembunyikan. Ya, bukan terang-benderang. Terus yang tidak bersalah jangan dibuat bersalah. Ini sebagai contoh hasil putusan pengadilan pada hari ini, Pak Hidayat terbebas dari hukuman karena dia memang tidak bersalah. Jadi harapan kita para penegak hukum bersikap adil, bersikap bijak dalam segala memutus suatu tindak pidana. Mungkin dari itu, ya mohon doa juga buat rekan-rekan agar almarhum tenang di surga, di alamnya. Mungkin ada upaya-upaya lain yang akan ditunggu para pengacara. Kami sebagai keluarga banyak berterima kasih apabila sudah bisa datang jauh-jauh dari Jakarta membantu keluarga kami almarhum. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, mungkin saya mau sampaikan ya permintaan maaf dari keluarga terhadap Rahmat Hidayat, begitu ya, bahwa Rahmat Hidayat telah berjuang memiliki hati untuk juga membantu daripada Sigit Aditya, begitu ya. Dan Sigit Aditya waktu melakukan juga itu menolong orang, bukan melakukan tindak kesalahan di situ, begitu ya, menolong tukang sampah, gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah bermain dengan proses hukum. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, saya tidak akan mundur untuk memperjuangkan kebenaran. Siapapun kalau tidak benar, saya lawan. Begitu ya. Mungkin ini dari saya. Ada pertanyaan lagi? Makasih banyak. Dia bilang yang 7 itu hanya korban, lagu namanya si Dedi, tapi si Dedi kita ditangkap karena dia ada anggota. Kenapa? Ada apa? Tadi datang lagi dia, kasih uang, tinggal 2.